Selamat mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini kita berharap segala sesuatu yang baik Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dan meskipun ada hal-hal yang menurut pandangan kita, menurut pandangan manusia berjalan di luar dari apa yang kita inginkan, sakit penyakit, kesulitan, hal-hal yang mungkin persepsi kita melihatnya sebagai sesuatu yang negatif, kita percaya bahwa di dalam Yesus ada mujizat. Ada kepercayaan di dalam diri kita, ada pengharapan di dalam diri kita bahwa segala sesuatunya ini akan selesai di tangannya Tuhan. Cepat atau lambat, selalu ada solusi di dalam Tuhan. Nah, karena itu kemudian kita perlu terus-menerus untuk belajar firman Tuhan. Dan pagi hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara datang di tempat ini, mari kita buka hati kita seluas-luasnya biar firman Tuhan yang menjamah dan melawat hidup kita. Bapak Ibu Saudara bisa temukan catatan khotbah pagi hari ini di alamat yang ada di layar. Kalau Anda punya koneksi ke internet dari gadget atau dari gawai saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang komunikasi dengan Bapa. Sepanjang tahun kita belajar tentang totalitas. Gembala sudah memulai hal itu di ibadah sulung, bahkan terus sepanjang ibadah-ibadah kita di tahun ini. Saya percaya ketika kita ingin total di dalam Tuhan, kita harus membangun komunikasi yang baik dengan Dia, dengan Bapa. Ketika saya berbicara tentang Bapa, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah dijelaskan dengan panjang lebar, dengan detail oleh Bapak Gembala bahwa Bapa itu ada di dalam Yesus, demikian juga Roh Kudus ada di dalam Yesus. Jadi Yesus adalah yang kita bisa lihat ya, mengenai Trinitas. Kalau saya ingin jelaskan pagi hari ini tentu saja akan banyak mengambil waktu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sedikit banyak memahami mengenai konsep ini. Jadi ketika saya bicara tentang Bapa, ini adalah kesatuan Allah Tritunggal. Mari kita buka 2 Yohanes. Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab, Anda bisa buka Alkitab Anda di 2 Yohanes. Ini surat yang terdiri dari 1 pasal. Ada beberapa surat lain yang juga terdiri dari 1 pasal, ya. Yohanes yang ketiga, Yudas itu juga 1 pasal. Surat Yohanes yang kedua, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, aku sangat bersukacita karena mendapati bahwa sebagian dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Nah, dalam ayat yang baru saja kita baca, Bapak Ibu Saudara, Yohanes memuji salah satu gereja yang ada di bawah naungan otoritas kepemimpinan rohaninya. Hal ini kita bisa lihat naik kalau Bapak Ibu Saudara lihat ke ayat yang pertama ketika ia berkata, dari penatua kepada ibu yang terpilih. Dia menempatkan diri sebagai otoritas, pemimpin rohani. Di gereja kita demikian kan, ada penatua-penatua, ada rekan-rekan di tim pastoral yang membantu pelayanan gembala di tempat ini. Mereka memiliki otoritas, memimpin departemen, membina tim kerja. Mereka kemudian menjadi juga kepanjangan tangan gembala. Ya, perwakilan dari keberadaan gembala, karena gembala kita cuma satu, tetapi jemaatnya kan ada banyak, jadi tidak mungkin semua dilayani oleh satu orang.
Jadi dari Penatua, Yohanes mengatakan bahwa ini otoritas rohani saya kepada ibu. Nah, ibu ini itu adalah personifikasi dari gereja. Ini sering terjadi di Alkitab maupun di tulisan-tulisan lain, kita melihat orang mempersonifikasikan. Sama seperti kita menyebut Indonesia ini ibu. Ya. Ibu Pertiwi. Katanya seperti itu. Ada yang namanya Pertiwi di sini? Gitu ya. Berarti Anda sangat luas. Gitu ya. Personifikasi. Jadi mengorangkan sesuatu konsep. Ya, ibu yang dimaksud adalah gereja. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau tadi ke alamat yang tadi ada footnote, ada catatan kaki yang saya taruh di sana kalau memang Anda tertarik dengan hal itu. Nah, pujian ini diberikan kepada anggota-anggota jemaat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang pertama dikatakan anak-anaknya, anak-anak dari ibu. Jadi anggota jemaat dari gereja. Nah, gereja ini disebut oleh Yohanes hidup di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Mereka hidup di dalam kebenaran. Nah, jemaat yang seperti inilah yang kemudian menjadi teladan bagi kita, menjadi contoh bagi kita bahwa harusnya kita menerima komunikasi ilahi itu dan kemudian melakukan apa yang dikomunikasikan. Seperti yang sering dibacakan juga disampaikan dari mimbar ini, berbahagia Anda yang membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, terlebih lagi yang melakukan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini adalah bentuk komunikasi ilahi yang diberikan kepada kita. Nah, sekarang kita harus melaksanakannya. Nah, jemaat dari gereja yang dipuji oleh Yohanes ini, mereka melakukan itu. Karena mereka melakukan perintah Tuhan. Kalau coba Bapak Ibu Saudara lihat lagi ayat yang keempat. Ya. Mereka melakukan perintah dari Bapa. Bapak Ibu Saudara, komunikasi adalah hal yang esensial dalam kehidupan manusia. Penting, bahkan bisa dikatakan komunikasi itu adalah inti dari eksistensi atau keberadaan manusia. Saudara eksis, saudara ada karena ada sesuatu yang dikomunikasikan. Gak mungkin ada keberadaan tanpa komunikasi dan tidak ada komunikasi yang terbentuk kalau tidak ada apa-apa di sana. Ruangan yang kosong, tempat yang tidak berpenghuni, tidak ada komunikasi di sana. Jadi eksistensi atau keberadaan itu begitu melekat dengan sebuah komunikasi. Ketika suatu pesan disampaikan, ya, misalnya dari yang tinggi kepada yang lebih rendah, atau sebaliknya, itu adalah bentuk komunikasi, pertukaran pesan. Bapak Ibu Saudara pasti merasakan ini kan di keluarga, dari bapak, ya, bapak ibu mengkomunikasikan, jangan tinggalkan rumah tidak terkunci, ya, anak menerima komunikasi ini. Atau asisten rumah tangga, ya, yang membantu di rumah kita, mereka menerima komunikasi ini. Sebaliknya juga komunikasi itu bisa dari bawah ke atas. Mereka juga bisa berkata kepada orang tua atau kepada tuannya, tolong belikan ini, kami membutuhkannya di rumah. Komunikasi itu berjalan. Ya, menentukan keberadaan dan membawa pesan. Demikian juga komunikasi terjadi dalam segala aspek kehidupan. Dan hubungan Bapak Ibu Saudara dibentuk oleh komunikasi. Saya percaya siapapun yang ada di sebelah Bapak Ibu Saudara, Anda kenal atau tidak kenal, ya, mereka terhubung dengan Anda, terhubung dengan Bapak Ibu Saudara karena ada komunikasi. Kalau kebetulan yang di sebelah Bapak Ibu Saudara adalah pasangan Anda, ya, pasti dong
ada komunikasi sebelum Anda kemudian menjadi suami istri. Nggak mungkin kan tanpa komunikasi terus kemudian Anda menikah. Nggak mungkin. Kalau tidak dikomunikasikan dari gereja bahwa ada ibadah, tidak ada bentuk komunikasi bahwa ada ibadah jam 7, bisa jadi ruangan ini kosong. Tetapi karena itu dikomunikasikan, maka pesan itu disampaikan dan diterima. Jadi hubungan dibentuk oleh suatu komunikasi. Nah, salah satu bagian penting dari komunikasi adalah perkataan. Perkataan. Ini hal yang sering sekali dibahas di dalam firman Tuhan mengenai perkataan. Dan dia memiliki kuasa yang luar biasa karena bisa mengubah suatu situasi seperti yang digambarkan di Amsal 15 ayat yang pertama. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Amsal 15 ayat yang pertama dikatakan demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan kemarahan. Nyolot, itu bisa bikin marah itu. Jawaban yang nyolot. Baru saja viral ya, ada video seorang istri polisi marah kepada seorang pegawai toko karena menurut dia nyolot, tidak sopan. Perkataan itu bisa mengubah situasi. Situasi yang adem tiba-tiba bisa jadi berubah, jadi panas, jadi heated ya, jadi penuh dengan konflik karena perkataan. Tetapi sebaliknya juga perkataan bisa meredakan sesuatu yang panas. Tenang, sabar, ini ujian, katanya seperti itu ya. Menenangkan hati. Jadi perkataan ini memiliki kuasa. Nah, di dalam Alkitab kita melihat bahwa perkataan itu punya kuasa untuk yang pertama membentuk dunia. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, saya tidak mungkin baca ayatnya, di dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai 29 mengenai kisah penciptaan. Di situ terus dituliskan mengenai berfirmanlah Allah. Kalau kita translasikan atau kita terjemahkan bebas, berkatalah Allah. Berfirmanlah Allah. Jadi ada kuasa dalam perkataan untuk kemudian membentuk dunia. Itulah kenapa kemudian kita berhati-hati kan untuk kemudian mengeluarkan perkataan kita. Perkataan yang menjatuhkan, perkataan yang mengecilkan itu bisa kemudian membentuk seseorang. Kalau di dalam ilmu parenting, dalam ilmu bagaimana kita mengembangkan keluarga, bagaimana tumbuh kembang anak. Ya, saya lagi belajar banyak dengan istri mengenai hal ini. Meskipun saya belajar secara khusus tentang hal itu di kampus, di kuliah saya, tetapi tetap harus belajar. Nah, salah satu yang penting kan itu, perkataan. Karena perkataan Anda bisa membentuk seseorang. Perkataan itu bisa membentuk nilai di dalam diri anak kita. Di dalam diri orang yang kemudian kita perkatakan kata-kata itu. Ya, kata-kata itu bisa membentuk dunia. Demikian juga di dalam Alkitab kita melihat ada kisah sinetron. Ya, ini sinetron jenis apa? Saya belum pernah lihat. Ya, saya pernah lihat ada Cinta Segitiga. Saya pernah lihat kisah tentang, bukan lihat ya, dengar kisah tentang pelakor, perebut laki orang, ada lagi pebinor, perebut bini orang. Tetapi kisah yang di dalam Alkitab ini menarik karena cintanya segi 5. Iya. Gak pernah dengar kan? Gak pernah dengar. Coba Bapak Ibu Saudara nanti lihat ya di
kisah tentang Yakub dan Lea. Nanti kita akan ke sana. Ya. Tetapi yang pertama, kita juga akan membahas mengenai bahwa perkataan itu bisa membentuk suatu kelompok, membentuk suatu persekutuan, membentuk suatu aliansi. Seperti yang ada di dalam kisah perpecahan Israel. Ini sejarah yang menarik kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat ya, di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 16 sampai 17. 1 Raja-Raja 12 ayat 16 sampai 17. Rehabeam, anak dari Salomo, kata-katanya tidak seberhikmat bapaknya. Ini sayang ini, apakah sebenarnya Rehabeam yang dituju oleh Salomo ketika menuliskan Amsal, "Hai anakku, dengarlah didikan." Ya, karena anaknya keras kepala. Ya, semoga jemaat Mahanaim adalah anak-anak yang di dalam keluarganya tidak keras kepala. Amin. Ya. Di ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan demikian, setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat perkataan Rehabeam di ayat-ayat sebelumnya, memang agak gimana gitu. Dia bilang, kelingking saya lebih besar daripada pinggang ayah saya. Kan aneh banget ya. Kalau kelingking saudara lebih besar dari pinggang ayah saudara. Tetapi itu kata-kata yang merendahkan yang dia ucapkan. Sehingga kemudian dalam hal ini bukannya membentuk, perkataan itu merusak. Perkataan itu memecahkan suatu bangsa. Akhirnya mereka pecah. Sehingga Rehabeam hanya memimpin di ayat 17 orang Israel yang tinggal di kota-kota Yehuda. Karena perkataan. Ya, perkataan itu bisa membentuk, tetapi perkataan itu bisa juga kemudian menghancurkan. Nah, perkataan itu juga dapat membentuk keluarga. Kisah-kisah dalam Alkitab yang menarik tentang hal ini, tadi sempat saya juga bilang ya, mengenai cinta segi lima. Tetapi sebelumnya ada kisah tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, ketika Adam memperistri Hawa, ia mengucapkan perkataan yang ikonik, perkataan yang kalau istilah sekarang melegenda. Coba kita baca Kejadian 2 ayat 23 sampai 24. Kejadian pasal 2 ayat 23 sampai 24. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengan perkataan Adam memperistri Hawa. Dan ini selalu kan menjadi sesuatu yang ungkapan, dipakai sebagai ungkapan, mana tulang rusukku bagi mereka yang masih belum menikah. Kalau Anda yang sudah menikah, ini dia tulang rusukku, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Begitu kan? Ini sesuatu yang melegenda, bukan melegenda dalam hal negatif atau tidak bisa dipercaya, tetapi maksudnya ini perkataan yang selalu diulang-ulang. Kemudian, ini dia, masuk ke cinta segi lima di dalam Kejadian 30 ayat 1 sampai 24. Kejadian 30 ayat 1 sampai 24. Tidak mungkin kita baca kisah sinetron ini di sini, tetapi kalau Bapak Ibu Saudara mau baca di rumah, ini kisah yang menarik di dalam Alkitab. Bagaimana perkataan itu bisa kemudian membuat 5 orang yang terlibat di dalamnya bersaing untuk mendapatkan keturunan.
Lea mendapatkan anak, Rahel tidak terima. Ya. Rahel marah kepada Yakub, Yakub marah kepada Rahel. Ini kalau Bapak Ibu Saudara baca, Alkitab itu sebenarnya tidak membosankan ketika kita tahu mana yang harus kita baca. Atau ketika kita kemudian membacanya dengan tekun. Karena ada kisah-kisah seperti ini, mungkin saudara nggak pernah, ada gitu kisah segi lima, cinta segi lima? Ada. Lucunya adanya di Alkitab gitu kan. Kenapa? Karena Alkitab ini bukan isinya orang-orang yang sudah sempurna. Alkitab ini menunjukkan kelemahan manusia. Alkitab ini menuliskan kisah-kisah yang seperti ini bukan untuk mempermalukan. Oh, ternyata orang percaya itu drama, penuh dengan drama. Bukan. Tetapi menunjukkan bahwa manusia butuh Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, segala sesuatunya bisa berjalan sangat salah. Salah satunya ini. Ya, saudara baca nanti ya Kejadian Bapak Ibu, Kejadian 30 ayat 1 sampai 24. Tetapi bukan untuk diteladani. Ya, untuk dipelajari. Jangan sampai kemudian perkataan kita membuat keluarga kita jadi terlibat dalam persaingan yang tidak sehat seperti ini. Nah, saya ingin ke kisah ini sebenarnya. Ada kisah tentang keluarga yang menarik juga di dalam Perjanjian Baru mengenai bapa dan anaknya yang terhilang. Ini adalah perumpamaan yang terkenal dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara bisa temukan di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ini perumpamaan yang begitu terkenal dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah pernah membacanya secara tuntas, sudah pernah mendengarnya, bahkan untuk rekan-rekan hamba Tuhan Anda pasti dalam satu kesempatan pernah menyinggung mengenai perumpamaan ini. Tetapi hari ini kita ingin belajar. Tema kita tadi, judul kita adalah komunikasi dengan Bapa. Dan hari ini sebagai anak-anak Bapa di surga, kita perlu belajar mengenai kisah ini. Ya, kisah mengenai Bapa dan anaknya yang terhilang. Sehingga kemudian kita belajar komunikasi kita dengan Bapa di surga. Harusnya seperti apa? Nah, sebelum saya melangkah ke detail mengenai perumpamaan ini, Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini menunjukkan kepada kita mengenai kasih Allah yang mengampuni. Coba Bapak Ibu Saudara lihat, sambil mendengarkan khotbah ini Anda lihat di Alkitab Anda, oh iya ya, ada beberapa tokoh yang diajukan di dalam perumpamaan ini. Ada bapa, ada anak bungsu, ada anak sulung, dan ada figuran hamba-hamba dari Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa lihat kisah ini sebenarnya berbicara tentang kasih Allah yang mengampuni. Demikian juga kita bisa menarik dari perumpamaan ini kasih Allah kepada yang terpinggirkan, for the despised. Orang-orang yang terpinggirkan. Seringkali ini yang juga kemudian perlu kita pahami dan perlu kita jangkau. Mereka yang terpinggirkan. Apakah mereka yang terpinggirkan di dalam status sosial? Ada orang-orang yang menderita di luar sana, yang butuh uluran kasih, butuh bantuan sosial kita. Bahkan di dalam gereja pun ada orang-orang yang karena situasi mereka kemudian menjadi orang-orang yang butuh bantuan. Mereka yang terpinggirkan. Tetapi yang ketiga, ini juga kalau Bapak Ibu Saudara cek tadi ya di alamat web di awal khotbah ini, ada referensi tentang 3 artian mengenai perumpamaan ini. Nah, yang ketiga adalah kasih Allah yang memulihkan.
Kasih Allah yang memulihkan. Ia seperti seorang bapa yang selalu menunggu. Disebutkan di dalam referensi yang saya tulis, a waiting father. Dia bapa yang selalu menunggu. Kita ingin berkomunikasi dengan Bapa melalui pemahaman tentang perumpamaan ini. Nah, seorang bapa itu selalu ingin mengomunikasikan kerinduannya kepada anaknya. Ingin selalu berbicara dengan mereka. Ingin berkata-kata dengan mereka. Saya berusaha, meskipun anak saya baru usia berapa dia? 9 minggu. 9 minggu. Ya. Jadi saya ya tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan bapak ibu saudara yang anak-anaknya sudah besar semua. Tetapi saya berusaha berkomunikasi dengan anak saya. Saya berusaha ngobrol dengan dia. Ya. Saya mau kasih cuplikan sedikit obrolan saya dengan Elaine anak saya. Gak apa-apa ya, mau lihat ya bapak ibu saudara. Sebentar saja. Ya. Saya berusaha komunikasi dengan dia. Lucu ya, dia juga nyaut. Nah, ini Elaine siapa lagi? 1, Elaine. 2, Mama. 3, Ayah. Ya. Oh gitu. Enggak mau. Tambahlah. 3 aja. 4 mau 4. 4, 5, 6. Oh, kebanyakan. Saya lagi ngobrol tentang dia karena saya dan istri orang yang suka merencanakan ya. Nama Elaine pun sebenarnya sudah keluar sebelum kami menikah. Jadi kami sudah susun, oh nama anak kami seperti ini, kami akan punya anak sekian, kami akan rencanakan keuangan kami seperti ini, kami akan menikah di sini, kami berusaha direncanakan semua. Nah, salah satu yang kami rencanakan ada beberapa orang yang akan kemudian kami hasilkan dari pernikahan ini. Tentu saja bukan mendahului Tuhan. Kemudian saya ngobrol dengan dia, jadi Elaine mau dapat adik lagi enggak? Dia bilang enggak. Kira-kira seperti itu kan, di usia 9 minggu. Saya bilang masa gak mau sih, tambah deh supaya kita bukan bertiga, kita jadi berempat. Diam aja dia mikir. Berlima, diam aja. Berenam, dia bilang banyak, dia bilang kebanyakan. Oh kebanyakan? Dia bilang. Saya berusaha berkomunikasi dengan anak saya. Nah, demikian juga Bapak selalu ingin mengomunikasikan kerinduannya kepada anaknya. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali ke Lukas 15, dalam kisah ini kedua anaknya itu tidak memahami kerinduan Bapak dalam kehidupan mereka. Bapak berusaha mengomunikasikan maunya, tapi anak-anaknya nggak bisa connect dengan bapaknya. Si anak bungsu, kita mulai dari anak bungsu, melihat bahwa ia memiliki hak sebagai anak bapa. Kalau Bapak Ibu Saudara baca perumpamaan ini, dia mulai dengan menuntut haknya. Dia tahu dia punya hak, tetapi ia salah gunakan hak itu. Bapak Ibu Saudara bisa baca di ayat 12 dan ayat 13. Nah, bukankah ini kemudian jadi gambaran kita? Kita tahu bahwa kita diampuni Tuhan, kita tahu kita punya hak sebagai anak-anak Allah, dan kita bangga disebut sebagai orang percaya, anak Tuhan, tetapi kemudian kita menyalahgunakan apa yang kita dapatkan itu. Kita tahu bahwa kita dijauhkan dari penghukuman kekal, tetapi bukannya hidup takut akan Tuhan, tetapi kita malah menyia-nyiakan hidup kita dengan hidup di dalam dosa. Roma 6 ayat 14 sampai 15 ini menjadi nasihat keras bagi gereja yang berpikir bahwa kasih karunia adalah kelonggaran untuk berbuat dosa. A license to sin. Bukan, grace is not
a license to sin. Kasih karunia itu bukan berarti kemudian saya bisa berbuat dosa, nanti pasti diampuni oleh Tuhan. Bukan seperti itu konsepnya, saya berbuat dosa sekarang, nanti minggu depan perjamuan kudus. Saya diampuni lagi. Bapak Ibu Saudara baca Roma 6 ayat 14 sampai 15. Mungkin saya baca secara cepat saja. Dikatakan demikian. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, ini hak kita, karena kita percaya. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah, di bawah kasih karunia. Ayat 15 kemudian Paulus melanjutkan, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah anugerah? Sekali-kali tidak. Jangan gunakan kesempatan untuk bertobat itu kemudian menjadi izin buat kita berdosa. Ini yang kemudian bisa jadi kesalahan kita. Orang-orang yang menjadi anak-anak Bapa. Tetapi menariknya selain si anak bungsu, si anak sulung juga memiliki konsep yang salah. Dia tidak berkomunikasi baik dengan bapaknya. Ia melihat bahwa ia tidak pernah keluar dari rumah bapa. Ia anak yang penurut, tetapi sayangnya ia tidak tahu kerinduan bapa untuk menjadikan ia pewaris dari segala kepunyaan bapaknya. Anak sulung ini malah fokus membandingkan dirinya dengan adiknya yang nakal. Karena Bapak Ibu Saudara kalau baca di dalam Lukas 15, adiknya dituduhnya bermain dengan pelacur. Adikku nakal. Dia bandingkan dirinya dengan adiknya itu. Ia cemburu dengan perlakuan bapaknya kepada adiknya. Padahal si anak sulung ini akan mewarisi seluruh kekayaan bapaknya. Tetapi dia tidak paham komunikasi, dia tidak bangun komunikasi dengan bapaknya. Ini juga jadi gambaran kita Bapak Ibu Saudara. Yang kita tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, kita masih di gereja, tetapi kita tidak mewarisi kasih Tuhan di dalam diri kita. Kita tidak mengasihi, kita tidak menggembalakan domba-domba Allah yang terhilang. Apakah itu kita? 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21 menegur kita dengan keras mengenai hal ini. Dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19 sampai 21 demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita bisa berkata kita mengasihi Allah, tetapi bisa jadi kita benci dengan orang yang ada di samping, depan, belakang, yang hadir bersama-sama dengan kita. Kita bisa jadi hamba-hamba Tuhan, jadi pelayan-pelayan Tuhan yang mengasihi Allah dengan pelayanan kita, tetapi kasih terhadap sesama hilang dari dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, ini bukan komunikasi ilahi, komunikasi dari Bapa yang perlu kemudian kita respon dengan cari siapa yang kena nih. Udah lihat kiri kanan siapa yang harusnya kena firman ini. Siapa yang harusnya bertobat. Kita semua yang mendengar firman ini harus bertobat. Mulai dari saya yang menyampaikan sampai Bapak Ibu Saudara di paling belakang yang mendengarkan. Semua pelayan Tuhan yang sedang bertugas, kita semua harus bertobat. Tidak ada yang bisa berkata bahwa firman ini bukan untuk saya. Karena kita bisa jadi si anak bungsu itu. Yang menyalahgunakan hak kita. Yang lari dari statusnya sebagai anak Bapa. Atau kita bisa jadi anak sulung yang tetap di rumah Bapa. Tetapi kita kehilangan kasih yang Bapa miliki.
Bagaimana komunikasi kita dengan Bapa? Ibrani 4 ayat 7, jadi ayat terakhir kita yang mengingatkan kita mengenai hal ini. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7. Karena itu ia menetapkan lagi suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia berfirman dengan perantaraan Daud jauh di kemudian hari seperti dikatakan di atas. Pada hari ini. Jemaat Mahanaim, pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saya nggak tahu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini panggilan dari Allah. Untuk kita kemudian melembutkan hati dan berubah. Kita belajar dari perumpamaan tadi. Bagaimana komunikasi kita dengan Bapa? Apakah kita memahami maunya Bapa di dalam hidup kita? Maunya Tuhan di dalam hidup kita? Dan apakah kita kemudian bisa melakukannya? Bapak Ibu Saudara bisa tinggal tenang, merenungkan apa yang baru saja kita dengar. Ada satu lagu yang jadi lagu klasik. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara punya background Protestan atau Anda pernah pergi ke gereja-gereja Protestan, ini masuk di dalam salah satu kidung pujian mereka. Judulnya Earnestly, Softly and Earnestly. Di dalam bahasa Indonesia, dengan lembut Tuhan memanggil kita. Biar kita merenungkan firman ini. Nanti rekan Saudara Delvis akan menyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Mari kita datang. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus, Kami dengar firman-Mu Tuhan, memanggil kau yang sesat, marilah. kalau kami sesat, kembalikan kami kepadamu Tuhan. Softly and tenderly, Jesus is calling for you and for me. See on the portals, He's waiting and watching for you and for me. Come home, come home. You who are
tertutup, semua kepala tertunduk. Hari ini firman disampaikan kepada kita. Dan tidak ada yang bisa melihat kita lebih jelas daripada firman Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan, apa yang orang-orang manusia di dunia lakukan, Allah melihat dari atas. Allah menangis karena Ia rindu untuk mengumpulkan semua manusia, menyelamatkan semuanya. Tidak ada satupun yang terkecuali. Dia ingin semua orang kembali kepadanya. Dan ini panggilan untuk kita pada pagi hari ini. Come home. Kembali ke rumah Bapa. Kalau engkau jauh dari Tuhan, ada hal-hal yang mendatangkan dosa yang masih engkau lakukan. Pagi hari ini jangan keraskan hati, kembali kepada Bapa. Tanggalkan dosamu, kembali kepada Dia. Tidak ada yang melihat di kiri kananmu. Biarlah ini jadi urusanmu secara pribadi Bapak Ibu Saudara dengan Bapa di surga. Kalau Bapak Ibu Saudara mau bangkit berdiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita kembali ke rumah Bapa, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada konsep yang Bapa inginkan. Kalau kasih terhadap sesama itu sempat hilang di dalam hati kita, ada orang-orang yang masih kita benci sampai hari ini. Biarlah Allah menyentuh kita. Dia berkata, mari datang, kembali kepadaku. Kalau itu sesuatu yang berat, sesuatu yang Bapak Ibu berkata, aku gak bisa melepaskan pengampunan. Ingatlah bahwa Dia terlebih dahulu mengampuni kita. Ingatlah kasih-Nya di Kalvari. Ku datang pada salib-Mu Tuhan. Ku datang pada salib itu. Terima kasih. Ku ingat cintanya Tuhan, ya ku jatuh pada salibnya. Terima pengampunan. Sana ku dapat ampun dosa. Dengan segenap hati nyanyikan lagu ini. Ku datang pada salib Yesus. Oh Tuhan, Ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. mari ambil waktu sembah Dia pagi hari ini. Tuhan, ini kami, ini jemaat-Mu, ini anak-anak-Mu. Cintanya Kalau kami jauh dari-Mu, kembalikan kami, kembalikan kami, ku jatuh kembalikan pada kami, Yesus. salibnya. Kembalikan kami padamu, Tuhan. Kembalikan kami pada Yesus. Dapat ampun Kembalikan kami padamu, Tuhan. Tidak ada yang terkecuali kami semua di ruangan ini berdosa. Kami hamba-hamba-Mu, kami pelayan-pelayan. Kami jemaat-jemaat Tuhan. Kami yang tua, kami yang muda.
Kami yang duduk di depan, kami yang duduk di belakang. Siapa kami Tuhan? Kalau Tuhan memanggil, biarlah kami melembutkan hati kami menurut panggilan Bapa. Allah, kalau ada dosa yang kami lakukan, yang belum kami akui sebelum kami datang ke rumah, pagi hari ini kami bawa Tuhan, ini kelemahan. Tuhan, ini dosa-dosaku aku tanggalkan di kaki-Mu. Aku mau kembali kepada. Kalau Engkau kehilangan kasih Bapa, dan ada rasa benci di dalam hidup yang masih Engkau simpan untuk siapapun itu, biarlah Engkau bawa kepada Bapa. Tuhan, sulit untuk jadi seperti-Mu, tapi aku mau belajar pagi hari ini untuk mengerti komunikasinya Bapa, mengerti pesannya Bapa, mengerti perkataannya Bapa. Jamah jemaat-Mu pagi hari ini, jamah kami, dan biarlah tidak ada yang mengeraskan hatinya, sehingga firman ini bisa masuk dan bertumbuh di dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.